Halo kawan Bima, jumpa lagi di kelas Bima Bisa Matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK untuk materi integral. Yang akan kita bahas mulai dari soal SBMPTN tahun 2017 hingga soal UTBK SBMPTN tahun 2019. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Langsung kita bahas soal pertama. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita gunakan konsep dasar integral tak tentu. Karena di bagian penyebut masih ada bentuk akar, kita harus rasionalkan dengan cara dikali sekawan, menjadi integral 3 dikali 1 min X per 1 ditambah akar X, dikali dengan sekawannya yaitu 1 dikurangi akar X, dibagi 1 dikurangi akar X, dx. Sama dengan integral 3 dikali 1 min X dikali dengan 1 min akar X, saya tulis 1 dikurangi X pangkat setengah. Dibagi dengan penyebutnya menjadi bentuk selisih kuadrat. 1 dikuadratkan 1 dikurangi akar X dikuadratkan yaitu X. Dapat disederhanakan menjadi integral 3 dikali 1 min X pangkat setengah dx. Dijabarkan menjadi integral 3 dikurangi 3 X pangkat setengah dx. Diintegralkan menjadi 3X dikurangi 3 X pangkatnya ditambah 1. Setengah ditambah 1 menjadi 3/2. Dibagi dengan pangkatnya yaitu 3/2. Jangan lupa ditambah dengan C. Sama dengan 3X dikurangi 2/3 dikali 3, X pangkat 3/2-nya saya tulis X pangkat 1, dikali X pangkat setengah, ditambah C. Ada yang bisa dicoret? Hasil akhirnya 3X dikurangi 2X, X pangkat setengah adalah akar X, ditambah C. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2, kita kerjakan menggunakan integral substitusi. Bagi teman-teman yang belum paham integral substitusi, dapat klik materinya di pojok kanan atas. Langsung kita kerjakan bagian yang kompleks kita misalkan. Kita misalkan sebagai U, sama dengan X pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian diturunkan yaitu DU per DX, artinya turunan U. Sama dengan 3X kuadrat. Maka DU dibagi dengan 3X kuadrat sama dengan DX. Substitusikan U dan DX ke dalam soal, menjadi integral 9X kuadrat dikali dengan akar U. Dikali DX-nya adalah DU per 3X kuadrat. Ada yang bisa disederhanakan, yaitu 9X kuadrat dibagi 3X kuadrat hasilnya 3. Sama dengan integral 3, akar U adalah U pangkat setengah, DU. Diintegralkan hasilnya 3, U pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkat 3/2, dibagi dengan sama dengan pangkatnya 3/2. Jangan lupa ditambah C. Sama dengan 3 U pangkat 3/2, saya tulis pangkat 1, dikali U pangkat setengah, dikali 2/3, ditambah C. Ada yang bisa dicoret? Sama dengan 2 U akar U ditambah C. Substitusi kembali U-nya yaitu X pangkat 3 dikurangi 1, sama dengan 2 dikali X pangkat 3 dikurangi 1, akar dari X pangkat 3 dikurangi 1 ditambah C. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari integral 2X dikurangi 1/2X dikuadratkan dx adalah, kita kerjakan dengan konsep dasar integral tak tentu. Menjadi integral 2X dikurangi 1/2X. Karena dikuadratkan berarti dikali lagi 2X,
dikurangi 1 per 2x dx. Dijabarkan menjadi integral 4x kuadrat dikurangi 1 dikurangi 1 ditambah dengan 1 per 4x kuadrat dx. Sama dengan integral 4x kuadrat dikurangi 2 ditambah 1 per 4 dikali x kuadratnya berada di penyebut menjadi x pangkat negatif 2 dx. Kita integralkan sama dengan 4x pangkat 3 per 3 dikurangi 2x ditambah 1 per 4 x pangkat min 1 dibagi min 1 ditambah c. Sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 1 per 4 x pangkat negatif 1 ditambah c. Karena belum ada jawabannya, kita urutkan. Sama dengan 4 per 3 x pangkat 3, kemudian yang belakang dulu dikurangi 1 per 4, x-nya pangkat negatif 1 menjadi penyebut, dikurangi 2x ditambah c. Jawaban yang tepat adalah D. Sekarang soal nomor 4. Integral negatif 16 dikurangi 6x pangkat 4 per x kuadrat dx. Kita gunakan konsep integral tak tentu. Menjadi integral negatif 16 dibagi x kuadrat dikurangi 6x pangkat 4 dibagi x kuadrat. Penyebutnya sama, dx. Sama dengan integral negatif 16 x pangkat negatif 2 dikurangi 6x pangkat 2 dx. Sama dengan negatif 16 x pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkat min 1 dibagi dengan min 1 dikurangi 6x pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkat 3 dibagi 3 ditambah dengan c. Sama dengan 16 x pangkat negatif 1 dikurangi 2 x pangkat 3 ditambah c. Sama dengan karena x-nya pangkat negatif 1 ditulis 16 per x dikurangi 2x pangkat 3 ditambah c. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nilai integral 0 sampai 2, 3x plus 9, akar dari x kuadrat plus 6x dx adalah, kita pakai integral substitusi. Bagian yang kompleks kita misalkan sebagai u, sama dengan x kuadrat ditambah 6x. Diturunkan yaitu du per dx, turunan u terhadap x, sama dengan 2x ditambah 6. Atau dx-nya sama dengan du dibagi dengan 2x ditambah 6. Substitusikan u dan dx-nya ke dalam soal, menjadi integral 0 sampai 2, 3x ditambah 9 dikali akar u, dikali dengan dx-nya adalah du dibagi dengan 2x ditambah 6. Sama dengan integral 0 sampai 2. 3x plus 9, 3-nya keluar dikali x ditambah 3. Akar u saya tulis u pangkat setengah, dikali du dibagi dengan 2x ditambah 6, 2-nya keluar, dikali x plus 3. Ada yang bisa dicoret? Dicoret. Sama dengan integral 0 sampai 2, 3 per 2 u pangkat setengah du. Diintegralkan menjadi 3 per 2, u pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkat 3 per 2,
dibagi dengan 3/2. Dengan batas bawah 0, batas atas 2. Sama dengan 3/2 dikali 2/3. U pangkat 3/2 adalah U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. Batas bawah 0, batas atas 2. Bisa disederhanakan menjadi U pangkat 1 adalah X kuadrat ditambah 6X. Dikali U pangkat setengah adalah akar U, atau akar dari X kuadrat ditambah 6X. Batas bawah 0, batas atas 2. Substitusi batas-batasnya. Substitusi 2. Menjadi 2 kuadrat ditambah 6 dikali 2 dikali dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 6 dikali 2. Kemudian dikurangi dengan substitusi batas bawahnya. Menjadi 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 dikali akar dari 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0. Sama dengan 4 ditambah 12 dikali akar 4 ditambah 12 dikurangi 0. Sama dengan 16 dikali akar 16 sama dengan 16 dikali 4. Hasilnya adalah 64. Jawabannya yang E. Soal nomor 6. Untuk mengerjakan soal seperti ini, konsep yang kita gunakan adalah integral substitusi dan integral tentu. Pertama, saya sederhanakan soalnya menjadi integral batas bawah 0, batas atas 3. 3X dikali dengan X ditambah 1, karena penyebut pangkatnya negatif, bentuk akar pangkat setengah, dx. Bagian yang kompleks kita misalkan sebagai U, sama dengan X ditambah 1, sehingga X-nya sama dengan U dikurangi 1. Kemudian U-nya diturunkan terhadap X atau du per dx, sama dengan 1. Maka du-nya sama dengan dx. Substitusikan ke dalam soal menjadi integral batas bawah 0, batas atas 3. 3 dikali X. X-nya adalah U dikurangi 1. Dikali dengan X plus 1-nya adalah U, berarti U pangkat min setengah. Dikali dx-nya diganti dengan du. Kita jabarkan menjadi integral 0 sampai 3, 3U dikurangi 3, dikali dengan U pangkat min setengah, du. Sama dengan integral 0 sampai 3, 3U dikali U pangkat min setengah, berarti pangkatnya dijumlahkan. 3, 1 ditambah min setengah, berarti pangkat setengah, U pangkat setengah. Dikurangi 3, U pangkat negatif setengah, du. Diintegralkan, sama dengan 3U pangkatnya ditambah 1, 3/2 per 3/2. Dikurangi 3U pangkatnya ditambah 1 menjadi pangkat setengah, dibagi dengan setengah. Batas bawah 0, batas atas 3. Sama dengan 3U pangkat 1 dikali U pangkat setengah dikali 2/3. Dikurangi 3U pangkat setengah dikali 2/1. Batas bawah 0, batas atas 3. Ada yang bisa dicoret-dicoret, sama dengan U akar U, koefisiennya 2, dikurangi 6 akar U. Dari 0 sampai 3. Ingat, U-nya adalah X ditambah 1, sama dengan 2 dikali X plus 1, akar dari X plus 1, dikurangi 6, akar dari X plus 1. Batas bawah 0, batas atas 3. Pertama, substitusi batas atasnya dulu. 2, 3 plus 1, akar 3 plus 1. Dikurangi 6, akar dari 3 plus 1.
kemudian dikurangi dengan substitusi batas bawahnya. 2, 0 plus 1, akar dari 0 plus 1, dikurangi 6, akar dari 0 plus 1. Sama dengan 2 dikali 4, akar 4, dikurangi 6 akar 4, dikurangi dengan 2 kali 1 akar 1, dikurangi 6 akar 1. Sama dengan 8 dikali 2, dikurangi 6 dikali 2, dikurangi dengan 2 dikali 1 kali 1, kurangi 6 dikali 1. Sama dengan 16 dikurangi 12, dikurangi 2 min 6. Sama dengan 4 dikurangi negatif 4. Sama dengan 8. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Untuk mengerjakan soal nomor 7, kita gunakan konsep-konsep berikut. Fungsi f(x) memenuhi f(x) sama dengan f min x. Artinya, fungsi f(x) merupakan fungsi genap. Jika fungsi genap, maka integral min 3 sampai 3 f(x) dx sama dengan 2 kali integral 0 sampai 3 f(x) dx. Integral min 3 sampai 3-nya bernilai 6 sama dengan 2 kali integral 0 sampai 3 f(x) dx. Maka integral 0 sampai 3 f(x) dx bernilai 6 dibagi 2 yaitu 3. Yang ditanyakan adalah integral 0 sampai 2 f(x) dx. Kita gunakan sifat integral yang sudah saya tulis. Kita hitung integral dari 0 sampai 3 f(x) dx. Sama dengan penjumlahan dari integral 0 sampai 2 f(x) dx ditambah dengan integral mulainya dari 2 sampai batas atasnya yaitu 3 f(x) dx. Integral 0 sampai 3 sudah kita cari nilainya yaitu 3. Sama dengan integral 0 sampai 2 f(x) dx-nya kita cari, ditambah integral 2 sampai 3 sudah diketahui di soal, bernilai 1. Maka integral 0 sampai 2 f(x) dx sama dengan 3 dikurangi 1, sama dengan 2. Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Untuk mengerjakan soal ini, kita pakai sifat-sifat integral berikut. Kita mulai dari yang diketahui integral negatif 3 sampai 6 f(x) dx. Sama dengan negatif 6. Kita jabarkan menggunakan konsep nomor 1. Menjadi integral, kita mulai dari batas bawah negatif 3 sampai 0 f(x) dx. Ditambah dengan integral dimulai dari 0 sampai dengan 3 f(x) dx. Ditambah lagi integral batas bawahnya 3 sampai dengan 6 f(x) dx. Sama dengan negatif 6. Sekarang kita gunakan konsep nomor 2. Integral 0 sampai 3 batas-batasnya kita kurangi 3, maka f(x)-nya ditambah dengan 3. Integral 3 sampai 6 juga sama batas-batasnya dikurangi 3, maka f(x)-nya juga harus ditambah 3. Nilai f(x) ditambah 3 sama dengan f(x). Maka menjadi integral negatif 3 sampai 0 f(x) dx ditambah dengan integral negatif 3 sampai 0 f(x) dx ditambah dengan integral 0 sampai 3 f(x) dx sama dengan negatif 6. Artinya, integral 0 sampai 3 nilainya sama dengan integral min 3 sampai 0. Dan integral 3 sampai 6 nilainya sama dengan integral 0 sampai 3. Saya tulis integral min 3 sampai 0
fx dx sama dengan integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan integral 3 sampai 6 fx dx. Karena nilainya sama, di ruas kiri saya tulis 3 dikali integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan negatif 6. Maka integral 0 sampai 3 fx dx nilainya negatif 6 dibagi 3 yaitu negatif 2. Maka bagian yang merah saya tulis sama dengan negatif 2. Yang ditanyakan adalah integral 3 sampai 9 fx dx. Kita pakai konsep nomor 2 lagi, dikurangi 3, dikurangi 3, maka fx-nya ditambah dengan 3. Sama dengan integral 0 sampai 6 fx dx. Sama dengan konsep nomor 1 menjadi integral 0 sampai 3 fx dx ditambah dengan integral 3 sampai 6 fx dx. Sama dengan integral 0 sampai 3 nilainya negatif 2 ditambah integral 3 sampai 6 nilainya juga negatif 2. Jawabannya negatif 4 yang A. Soal nomor 9, kita kerjakan menggunakan konsep integral tentu. Kita kerjakan mulai dari integral 1 sampai 3. X kuadrat ditambah 2b dx. Hasilnya adalah 10. Langsung diintegralkan hasilnya X pangkat 3 per 3 ditambah 2bx. Batas bawah 1, batas atas 3, sama dengan 10. Sekarang substitusi batas atasnya dulu, 3 pangkat 3 dibagi 3, ditambah 2b dikali dengan 3. Kemudian dikurangi substitusi batas bawahnya, 1 pangkat 3 per 3 ditambah 2b dikali dengan 1, sama dengan 10. Sama dengan 3 pangkat 3 27 dibagi 3 hasilnya 9, ditambah dengan 6b dikurangi dengan 1 per 3 ditambah dengan 2b, sama dengan 10. Menjadi 9 dikurangi 1 per 3 ditambah 6b dikurangi dengan 2b, sama dengan 10. 6b dikurangi 2b hasilnya 4b, kemudian yang tidak punya b pindah ruas menjadi 10, dikurangi 9 ditambah 1 per 3. 4b sama dengan 10 kurangi 9 hasilnya 1, 1 saya buat 3 per 3, menjadi 3 per 3 ditambah 1 per 3, maka 4b-nya sama dengan 4 per 3. Maka b-nya sama dengan 4 per 3 dikali dengan 1 per 4. Nilai b-nya sama dengan 1 per 3. Kita sudah punya nilai B sama dengan 1 per 3, sekarang kita cari nilai A dengan cara integral 0 sampai 2 AX min B dx sama dengan 4. Diintegralkan menjadi AX kuadrat dibagi dengan 2 dikurangi BX. Dari 0 sampai 2 sama dengan 4. B-nya 1 per 3 menjadi AX kuadrat per 2 dikurangi 1 per 3X. Dari 0 sampai 2 hasilnya 4. Substitusi batas atasnya menjadi A dikali 2 kuadrat dibagi dengan 2 dikurangi 1 per 3 dikali dengan 2, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. A dikali 0 kuadrat per 2 dikurangi 1 per 3 dikali 0. Sama dengan 4. Hasilnya adalah 2 kuadrat 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2A dikurangi 2 per 3 dikurangi 0 sama dengan 4. Sehingga ruas kirinya 2A sama dengan 4 ditambah dengan 2 per 3.
4-nya saya ubah menjadi penyebut 3, menjadi 12/3. 2A sama dengan 14/3, maka A-nya sama dengan 14/3 dikali 1/2. Disederhanakan 7, A-nya adalah 7/3. Yang ditanyakan soal adalah 3A ditambah dengan 6B. Sama dengan 3 dikali A-nya 7/3, ditambah 6 dikali B-nya 1/3. Dicoret-coret, hasilnya adalah 7 ditambah 2, sama dengan 9. Jawabannya yang E. Soal terakhir nomor 10. Jika nilai integral B sampai A fx dx sama dengan 5 dan integral C sampai A fx dx sama dengan 0, maka integral C sampai B fx dx sama dengan, kita kerjakan dengan beberapa sifat integral berikut. Kita mulai dari yang ditanyakan yaitu integral C sampai B fx dx. Kita jabarkan dengan konsep nomor 1. Sama dengan integral kita mulai dari batas bawahnya C. fx dx. Ditambah integral kita akhiri dengan batas atas B. fx dx. Kita cari nilai P yang sama. Di soal yang diketahui yang sama adalah A, maka kita tulis A. Sama dengan integral C sampai A sudah diketahui di soal bernilai 0, ditambah integral A sampai B-nya belum diketahui. Yang diketahui adalah integral B sampai A. Kita gunakan konsep nomor 2. Integral B sampai A fx dx sama dengan 5. Maka kalau dibalik diberi tanda negatif, integral batasnya dibalik menjadi A sampai B, fx dx sama dengan 5. Sehingga integral A sampai B, fx dx sama dengan negatif 5. Substitusikan negatif 5 sama dengan negatif 5. Jawabannya yang A. Sekian pembahasan integral kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasannya, klik tombol like. Agar makin bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kelas BIMA berikutnya.